Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yang mengasihi Tuhan berikan tepuk tangan bagi dia. Yang mengasihi Tuhan berikan tepuk tangan lebih meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengasihi Engkau ya Allah. Kami mengasihi-Mu lebih dari segala-galanya. Dan ini adalah kata hati kami, ini adalah komitmen kami, bahwa sekali Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tetap selama-lamanya dalam hidup kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus, Engkau menjadi Tuhan dan Raja bagi setiap kami. Dalam nama Yesus pada pagi hari ini, biarkan Engkau yang menguasai setiap kami. Hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami. Pada pagi hari ini kami percaya bahwa kami dapat berkonsentrasi, kami dapat berfokus, kami dapat maksimal menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sebelum duduk berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Sebentar, jangan dulu kembali. Kayaknya puji-pujiannya kurang ya. Boleh kita tambah satu lagu lagi? Boleh? Sudah sarapan semuanya? Sudah. Ya kan? Jangan ada yang pingsan ya? Ya kan? Kunci G. Tuhanlah kekuatan dan masuk. Semangat ya. Yuk. 2, 3. Ayo kita bertepuk tangan di atas semuanya. Ayo, bertepuk tangan untuk dinasti lagi. Hey, semuanya bertepuk tangan. Ada musik, come on. Hey, ayo, come on. Katakan Tuhanlah kekuatan dan masuk. Tuhanlah kekuatan dan masuk.
Beranjak namun kasih setiamu tak pergi. Bertepuk tangan, katakan Tuhan selalu bersyukur. Amin. Akan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang beranjak namun kasih setiamu tak pergi dariku. Boleh satu lagu lagi? Coba jempolnya kasih di atas semuanya. Itu dia. Sialalalala, 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 sialalalala. Ayo, nanti bersemangat lagi. Hey, sialalalala. Semuanya bergoyang. Sekali lagi berkompak. Kami dua kali. Yesus kekasih jiwaku, Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian Sekali lagi padamu. Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari Dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian. tinggikan nama-Mu. Jangan gendang, Dengan ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku.
gitu dong. Generasi pemenang harus bersemangat, amin. Ya, kami Tuhan, kita buka Alkitab kita. Haleluya. Ready for action, set for victory. Amin. Yuk kita buka kitab Nehemia pasal 2. Kitab Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai ayat 20. Kita baca bergantian boleh ya? Kitab Nehemia. Kelihatan dan tahu udah pernah baca Alkitab. Setelah kitab Ezra. Nehemia pasal 2. Kitab Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai ayat 20. Yang sudah dapat katakan haleluya. Haleluya. Yang belum dapat jangan katakan haleluya. Udah dapat ya? Kita baca bergantian boleh ya? Saya ayat 11, kalian ayat 12, demikian sampai ayat 20. Firman Tuhan bilang begini. Maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana. Ayat 12. Kemana? Aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan melakukan di Yerusalem. Dan yang membedakan aku dalam hatiku juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang bertunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang Lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki mereka seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Ayat 14. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke bawah raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang Lebak. Demikianlah aku pulang. Ayat 16. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang ini, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sambalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Ayat 20. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya siap untuk membangun, tetapi kamu telah menyembelih atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Amin. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya. Ya kan? Hari ini saya berdoa kalian semua mendapatkan message dari Tuhan. Itu sebabnya konsentrasi, fokus pada hari ini. Ini kegiatan terakhir, boleh ya? Boleh kita mungkin lebih panjang, panitia, boleh? Boleh ya? Kegiatan terakhir atau gimana? Atau masih ada kegiatan lagi? Masih ada, oke. Ya. Fokus supaya kalian bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, ya kan? Sesuai dengan tema yang ada, yaitu ready for action, set for victory. Siapkan, siap beraksi dan siap meraih kemenangan. Amin. Sama yang percaya bahwa kita adalah generasi pemenang.
Amin. Yang percaya bahwa engkau adalah generasi pemenang, katakan amin. Amin. Oh, belum keras. Yang percaya bahwa engkau adalah generasi pemenang, katakan amin. Amin. Jangan lihat dirimu hari ini, tapi lihat dirimu 4 tahun kemudian. Amin. Saya percaya bahwa dari tempat ini akan muncul orang-orang sukses. Amin. Dari tempat ini akan muncul para ekonom-ekonom. Dari tempat ini akan muncul para entrepreneur. Dari tempat ini akan muncul para pengendali ekonomi kota, para pengendali ekonomi negara. Dan saya percaya kemajuan bangsa ini ada di dalam tanganmu. Sebagai generasi pemenang yang setuju, katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan. Hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Nehemia. Iya kan? Siapa itu Nehemia? Nehemia kita kenal sebagai seorang yang diutus Allah untuk membangun tembok Yerusalem. Kalau kita melihat Alkitab dalam Perjanjian Lama, ada 2 macam kitab para nabi. Yang pertama itu adalah kitab nabi-nabi besar, dan yang kedua itu adalah kitab nabi-nabi kecil. Nehemia itu salah satu dari nabi-nabi kecil. Siapakah Nehemia? Nehemia itu adalah seorang yang dipanggil untuk bertekad membangun tembok Yerusalem. Nehemia juga adalah pelayan pribadi raja, orang yang cakap, orang yang bijak, iya kan? Ia menjadi orang kepercayaan raja dan menduduki jabatan tertinggi di istana raja, dan ia sangat mencintai Tuhan. Amin. Kalau kita melihat dalam Alkitab, iya kan? Kita melihat bahwa ada tokoh-tokoh yang Tuhan pakai di marketplace. Yang pertama, siapa yang tahu Daniel? Daniel adalah orang yang Tuhan pakai. Dia adalah orang yang menjadi penentu. Dia adalah orang yang dipakai Tuhan untuk keberlangsungan umat pilihan Allah, yaitu Israel. Terus kita lihat siapa lagi? Esther. Siapakah Esther itu? Dia adalah seorang ratu. Iya kan? Orang yang sangat dekat dengan raja, dan bahkan raja mengasihi dia. Siapa sangka seorang ratu Esther bisa membawa keberlangsungan bagi umat pilihan Allah. Dan hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Nehemia. Guys, dengarin. Tidak semua orang dipanggil menjadi hamba Tuhan full time. Tidak semua orang dipanggil menjadi pendeta. Kalau semua dipanggil jadi pendeta, pertanyaannya siapa jemaatnya? Iya kan? Setiap kita punya panggilan. Yang pasti begini, kita berfungsi di dalam panggilan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Yang setuju, katakan amin. Dan saya percaya kalian ada di Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako, itu bukan kebetulan. Amin. Ada panggilan Allah secara khusus dalam hidup. Amin. Ada rencana Tuhan yang khusus dalam hidupmu. Itu sebabnya pesan Tuhan hari ini dalam hidupmu adalah begini. Jangan pernah engkau berhenti dari proses. Ini baru titik mula engkau berproses di kampus tercinta Tadulako. Amin. Dan pesan saya sebagai hamba Allah, pesan Tuhan hari ini adalah begini. Selesaikan prosesmu dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan memakainya. Amin. Jangan pernah engkau menyimpulkan Tuhan ketika engkau ada dalam proses. Karena engkau akan menemukan sebuah situasi yang membuat air matamu tertetes, yang membuat engkau sakit hati, yang membuat engkau susah, dan yang membuat engkau bertanya-tanya, Tuhan katanya engkau baik, iya kan? Tuhan katanya engkau pemelihara, tapi kenapa saya kuliah saja keuangan sulit, ya kan? Jangankan keuangan, makan saja sulit, ya kan? Saya mau katakan sebagai hamba Allah pada pagi hari ini, guys, dengar ini. Jangan pernah simpulkan tentang Tuhan ketika engkau ada dalam proses. Amin. Yang kau lakukan begini, tetap percaya, tetap berharap sampai proses itu selesai. Amin. Karena saya percaya bahwa ada Nehemia yang muncul dari Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako. Amin. Seorang yang dekat dengan pemimpin bangsa, seorang yang dekat dengan pemimpin kota, seorang yang bisa menjadi pembisik bagi pemimpin, seorang yang menjadi penentu bagi kesejahteraan kota. Amin. Engkau ada di Fakultas Ekonomi itu untuk menimba ilmu, iya kan? Engkau serap ilmu sebanyak-banyaknya.
dan dengan ilmumu, dengan pengetahuanmu, engkau bangun bangsa ini. Amin. Dan saya melihat, guys dengar ini, Nehemia ini adalah orang hebat, iya kan? Dia dipanggil untuk membangun tembok Yerusalem. Tapi apakah rencana itu, panggilan itu berjalan dengan mulus? Jawabannya tidak. Iya kan? Ada tantangan, ada rintangan. Ada orang yang mencemooh, orang yang mengejek, orang yang menjatuhkan mental mereka. Demikian pula juga dengan proses yang kau alami, yang akan engkau alami di Fakultas Ekonomi. Mungkin kau berkata, Pak, saya ingin menjadi seorang, ya paling tidak menteri perekonomian. Wes. Atau saya mau tanya, kamu mau jadi apa deh? Hah? Gak usah tinggi-tinggi Pak, saya mau jadi kasir. Mau jadi apa? Cita-citamu sebut, cita-citamu jadi apa? Hah? Yang di belakang, yang kacamata, cita-citamu jadi apa? Jadi angkutan publik. Iya kan? Mantap. Ya kita aminkan, iya kan? Setiap kita punya panggilan dalam hidup ini. Engkau ada di Fakultas Ekonomi, engkau pastikan panggilanmu untuk menjadi ekonom, iya kan? Untuk menjadi akuntan, untuk menjadi entrepreneur, iya kan? Tapi dengar ini, ketika engkau sharing panggilanmu kepada temanmu, iya kan? Ketika engkau cerita cita-citamu kepada temanmu, pasti akan ada orang yang berkata begini, iya kan? Model kayak begitu mau jadi ekonom, iya kan? Ada orang yang mengejekmu. Nah demikian pula juga dengan Nehemia. Waktu Nehemia dipanggil untuk membangun tembok Yerusalem, ada orang yang mengejeknya. Firman Tuhan berkata, siapa yang mengejeknya? Ayat 19. Sambalat orang Horon, terus Tobia orang Amon, Gesem, iya kan? Dan beberapa tim sakit hati yang lainnya. Biasanya kan begitu kan, orang kalau sakit hati, iri dan itu pasti mengolok-olok, iya kan? Seperti itu. Tapi Nehemia tidak peduli apa yang mereka katakan. Saya mencatat bahwa ada 3 yang dilakukan Nehemia yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Nehemia apakah berhasil membangun tembok Yerusalem? Jawabannya berhasil. Ada 3 nih. Ready for action, set for victory. Yang pertama, keyakinan kepada Allah. Amin. Engkau harus yakin panggilanmu dalam hidupmu. Guys, dengar ini. Orang hebat itu tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Orang hebat dihasilkan dari kesulitan, tantangan, dan siapa orang hebat yang kau kagumi hari ini? Selain Tuhan? Hah? Tokoh-tokoh lah begitu ya. Tokoh-tokoh yang kau kagumi. Siapa? Hah? Orang hebat itu tidak pernah tidur-tidur, bangun langsung orang jadi hebat. Iya kan? Orang hebat kan tidak pernah koko-koko, main kartu, rokok-rokok, iya kan? Terus jadi orang hebat. Orang hebat dihasilkan dari proses yang menyakitkan. Nehemia dengan visi yang Tuhan kasih dalam hidupnya, dia hanya percaya bahwa Allah itu pasti akan menyertainya. Ayat 20 bilang begini, aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Guys, dengar ini. Pastikan dirimu bahwa Tuhan panggil engkau di Fakultas Ekonomi. Amin. Yakinkan dirimu bahwa panggilanmu itu berada di Fakultas Ekonomi.
Saya pun seperti Anda waktu beberapa tahun yang lalu, waktu diproses oleh Tuhan jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Saya yakin bahwa saya akan menjadi seorang pengkhotbah. Saya yakin bahwa saya akan menjadi seorang pendeta. Benar Pak Pendeta? Iya. Bahkan ada orang ngomong begini, orang itu cita-citanya yang tinggi-tinggi, jadi dokter iya kan, jadi teknik jadi direktur bank. Ini cita-cita jadi pendeta. Orang mengejek pendeta, ada yang bilang gitu, pendeta mau makan apa? Makan batu. Sampai hari ini saya jadi pendeta, tidak pernah saya makan batu. Iya kan? Kalau makan ikan batu pernah. Enak tuh kalau ikan batu. Ada orang yang mengejekmu, ada orang yang mengolokmu ketika engkau menjalani panggilanmu dalam hidupmu. Saya ingin berkata sebagai hamba Allah bahwa engkau harus punya keyakinan bahwa engkau dipanggil di tempat ini. Seorang pemenang itu adalah seorang yang memiliki keyakinan pada awalnya. Amin. Tidak mungkin seorang pemenang itu pesimis. Seorang pemenang itu pasti dia yakin bahwa dia pasti akan menang. Itu yang pertama. Yang kedua, Nehemia punya tekad untuk tetap berfokus pada panggilan Allah. Perikopnya apa di sana dikatakan ayat 2 pasal 11, tekad untuk membangun tembok Yerusalem. Kunci untuk berhasil adalah tekad dan niat. Amin. Engkau harus punya tekad dan engkau harus punya niat bahwa engkau pasti akan menjadi seorang yang dipakai Tuhan di bidang ekonomi. Bahkan engkau harus menggambar dirimu di sketsa. Kalau saya dulu waktu masih SMP, SMA, saya suka gambar. Saya kalau dulu kan kalau ada kegiatan kayak KKN gitu kan ada flyer. Kalau sekarang kan lewat PDF atau lewat flyer elektronik. Kalau dulu kan flyer-flyer yang disebar, saya tulis tuh, doakan dan hadirilah kebaktian kebangunan rohani yang dipimpin oleh Reverend Roynald Steffley Mumet. Dulu kan gitu. Iya kan? Dari situ saya punya keyakinan gitu bahwa memang saya dipanggil Tuhan untuk menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Hidup saya sepenuhnya saya dedikasikan untuk melayani. Bahkan ada beberapa hal yang saya kesampingkan, termasuk ada orang yang saya suka dan dia suka saya, waktu dia tahu saya pendeta, dia mundur gitu. Ya sudah mundur aja. Ya kan? Enggak apa-apa, enggak apa-apa jadi jomblo kelamaan, enggak apa-apa, yang penting hidup dalam panggilan Tuhan, iya kan? Lebih baik menjadi jomblo kelamaan daripada nikah cepat tapi ujungnya cerai. Iya, tapi kelamaan juga tidak bagus juga, ya kan? Iya kan? Artinya kalau terlalu cepat juga tapi menikah ataupun dengan pasangan yang salah yang tidak mendukung pelayanan. Guys, dengerin. Pilih pasangan yang bisa mendukung visi. Amin. Ada orang yang gagal di tengah jalan. Oleh karena apa? Oleh karena sudah celaka duluan. Iya kan? Tidak selesai kuliah karena sudah hamil, iya kan? Saya berdoa di sini tidak ada. Amin. Tidak ada yang ngaku atau tidak ada sama sekali? Oh, tidak ada sama sekali. Bukan tidak ada yang ngaku ya. Yang pertama tadi apa? Keyakinan kepada Allah. Yang kedua apa? Tekad untuk berfokus pada panggilan Allah. Terus yang ketiga, kesiapan yang matang. Benjamin Franklin pernah bilang begini, tahu ya Benjamin Franklin? Siapa dia? Benjamin Franklin. Siapa dia? Benjamin Franklin itu disebut atau dijuluki sebagai bapak pendiri Amerika Serikat pada masa revolusi. Dia bilang begini, gagal mempersiapkan diri sebenarnya sedang bersiap untuk gagal. Catat ya, saya ulang.
gagal mempersiapkan diri, sebenarnya sedang bersiap untuk gagal. Jadikan status, kalau perlu tulis di kaca cerminmu di rumah. Jangan tulis sudah rapikah Anda, bukan itu lagi, ya kan? Tulis gagal mempersiapkan diri, sebenarnya sedang bersiap untuk gagal. Artinya betapa pentingnya sebuah persiapan untuk meraih visi Allah dalam hidup. Pasti kau hadir di tempat ini dengan sebuah persiapan juga, betul? Misal isi formulir, iya kan? Fotokopi dokumen, misalnya fotokopi ijazah SMA ya. Tidak mungkin masuk untat ijazah SMP, iya kan? Terus persiapan yang lain, tulis KRS, iya kan? Berapa SKS yang akan diambil pada semester 1 ini? Termasuk ukur jas, pakai jas alma mater, supaya tidak ada yang kebesaran, tidak ada yang kesempitan. Dan beberapa persiapan yang lain. Demikian pula juga yang dialami, yang dilakukan oleh Nehemia. Ayat 18 bilang begini. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami, katakan, kami siap untuk membantu. Hal yang sama yang mesti kau lakukan pada pagi hari ini, bahwa kemurahan Allah menyertaimu dan kau siap untuk fight di fakultas ekonomi. Amin. Amin. Persembahkan sebuah penyembahan yang harum melalui nilaimu. Jangan sampai engkau menjadi batu sandungan melalui nilaimu yang ancur. Ingat, panggilanmu yang utama di kampus ini adalah belajar. Amin. Panggilanmu yang utama di kampus ini adalah menuntut ilmu, raih nilai sebanyak-banyaknya. Dan yang lainnya boleh mengikuti, aktif dalam persomi, aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Persiapkan dirimu untuk sebuah panggilan Allah yang besar di kemudian hari. Amin. Ingat, kesuksesan adalah perjumpaan antara anugerah Allah dan kesiapan manusia. Engkau tidak akan pernah menikmati keberhasilan hanya berdasarkan anugerah Allah. Engkau tidak siap. Tuhan mungkin memberkatimu dengan sebuah usaha, tapi engkau tidak punya kemampuan untuk mengelolanya. Mungkin Tuhan kasih engkau satu modal untuk engkau berusaha, tapi engkau tidak punya kemampuan untuk memanagenya. Makanya mulai hari ini, guys, dengar ini, persiapkan dirimu. Amin. Persiapkan dirimu untuk sebuah rencana Allah yang besar di kemudian hari. Coba tengok kepada rekan samping kiri kanan. Tengok tuh wajahnya yang tatapnya jangan mesum begitu. Tatap matanya, bukan tatap di bawah matanya, bukan tatap matanya. Tatap di bawah matanya. Saya tahu apa yang kalian lihat di bawah mata. Tatap matanya. Katakan, hari ini engkau jelek. Di kemudian hari engkau pasti berubah. 4 tahun itu, apakah lama atau tidak 4 tahun itu? Apa masa? 4 tahun itu tidak lama. Saya melayani di Persomi, di undang-undang jadi pengkhotbah itu dari generasi ke generasi. Dulu pernah jadi panitia, bahkan jadi mahasiswa baru kayak kalian. Sekarang sudah mau jadi dosen mungkin ya. Kenal senior nama yang Baginda? Oh, dia fakultas hukum katanya. Kakaknya Claudia. Siapa namanya? Hah? Siapa? Hah?
Edward Baginda. Dengar-dengar dia udah mau melamar jadi dosen di Unpad, katanya begitu. Ada juga dari Fakultas Kedokteran, sekarang sudah dokter, si Windy sama Gladys. Dari generasi ke generasi loh. Kalian lihat masih muda kayak begini, tapi dari generasi ke generasi saya udah melayani di Unpad. Kalau mereka tidak punya satu kesiapan, satu keyakinan dan tekad, tidak mungkin selesai. Amin. Demikian pula juga dengan saya beberapa tahun yang lalu. 5 tahun saya termasuk agak lambat menyelesaikan S1 lalu. 5 tahun saya baru dapat gelar S1 tahun 2016. Saya lalui itu, proses Tuhan berlaku dalam hidupku, iya kan? Bukan hanya proses secara akademik, proses di dalam kehidupan sehari-hari. Saya kuliah bukan di Palu, saya kuliah di Jakarta. Saya tinggal jauh dari orang tua. Ada di sini yang tinggal jauh dari orang tua? Yang ngekos? Ada ya? Mungkin waktu SMA, bangun buka mata, bangun pagi, sudah ada sarapan di meja. Betul? Pulang sekolah, baju sudah dicuci mama. Betul? Kalau sekarang bangun, paling tidak begini, masak dulu. Iya kan? Dulu waktu SMA, masak air saja tidak bisa. Sekarang harus masak. Paling tidak masak Indomie. Kalau tidak masak, maka tidak makan. Oke. Saya juga begitu dulu. Waktu di Palu gemuk. Setelah kuliah di Jakarta, waduh, turun drastis badanku. Pernah Tuhan izinkan saya jalani dalam hidup ini. Tidak ada uang sama sekali. Kebetulan kosan itu menyediakan galon, jadi mengenyangkan perut dengan minum sebanyak-banyak sampai kembung. Kalau di Palu gimana? Ada yang menyediakan sarapan? Kosan? Jangankan sarapan Pak, kasur saja tidak ada. Tidur di lantai, iya kan? Tapi itu bagian dari proses. Amin. Dan saya berdoa, kalian adalah generasi pemenang. Amin. Ingat 3 hal ini. Yang pertama, keyakinan. Yang kedua, tekad. Dan yang ketiga apa? Kesiapan. Pegang ini, jadikan prinsip. Saya percaya bahwa Allah akan memelihara. Iya kan? Engkau hanya fokus kepada panggilannya, maka Tuhan akan menyelesaikan setiap kebutuhanmu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Hari ini mungkin engkau bawa motor, 4 tahun, 5 tahun kemudian engkau bawa mobil. Amin. Kalau bawa mobil jangan bawa muka ya kalau ketemu saya. Iya kan? Itu yang menjadi doa saya. Iya kan? Saya percaya bahwa kita adalah generasi yang siap, generasi pemenang, generasi yang akan Tuhan pakai di kemudian hari. Yuk, mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Siap beraksi? Siap. Iya. Siap meraih kemenangan? Siap. Yuk. Yuk pemain musik maju ke depan. Main keyboard. Main musik.
pejamkan mata kita di hadapan Tuhan semuanya. Suka sekali. Kita akan satu lagu penyembahan di hadapan Tuhan. Yes. Caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi, ku tahu caramu mencintaiku, ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah atas hidupku. Terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap musim hidupku. katakan tak terbatas. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Amin. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Mari sekali lagi dari awal, semuanya nyanyikan. Engkau Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah atas hidupku. katakan tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, Ya Tuhan. tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidup. Semuanya pejamkan mata di hadapan Tuhan semuanya. Kita semuanya sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Dia memberikan kita sebuah spirit bahwa ada 3 yang mesti engkau lakukan sebagai generasi pemenang pada hari ini. Engkau siap untuk meraih kemenangan, engkau siap untuk beraksi, menjadi berkat, memulai segala proses demi proses dalam hidupmu. Yang pertama, engkau harus punya keyakinan. Yang kedua, engkau harus punya tekad. Dan yang ketiga, engkau harus punya kesiapan. Ibadah PMB ini hanyalah sebuah event. Selebihnya engkau akan menjalani kehidupan yang nyata di luar sana. Saya percaya bahwa kalau engkau pegang 3 prinsip ini, engkau fokus pada panggilan Tuhan, saya percaya engkau akan menyelesaikan pertandinganmu selama di Fakultas Ekonomi. Amin. Engkau akan menyelesaikan proses demi proses. Hari ini semester 1, kemudian hari semester 2, seterusnya sampai
engkau meraih sebuah gelar seorang sarjana. Saya hanya bisa berdoa biarkan Tuhan melalui anugerah-Nya memampukan engkau. Amin. Mari angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan semuanya. Angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Musik mengalun dengan lembut. Bapak kau melihat tangan demi tangan yang terangkat saat ini. Semuanya angkat. Gak usah ragu, gak usah ragu, angkat saja. Dalam nama Yesus hamba doa biarkan anugerah-Mu turun dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Yesus biarkan pengurapan Allah turun saat ini. Urapi tangan mereka, urapi seluruh anggota tubuh mereka, termasuk intelektual mereka. Tuhan urapi, berikan hikmat, berikan kepintaran, berikan kemampuan untuk bisa menjalani proses demi proses yang akan mereka lewati di kemudian hari. Bapa, dalam nama Yesus hamba doa, biarkan urapan keberhasilan, urapan kesuksesan turun dalam hidup mereka saat ini. Mulai hari ini adalah titik balik dalam kehidupan mereka. Ini adalah titik awal di mana mereka akan melangkah untuk bisa melewati proses demi proses yang akan mereka jalani nanti. Hamba percaya lewat pengurapan ini, lewat kuasa ini, mereka akan mampu untuk menyelesaikan proses pendidikan selama di Fakultas Ekonomi. Dalam nama Yesus, hamba percaya Tuhan, bahwa dari tempat ini, Tuhan akan membangkitkan generasi-generasi pemenang. Dari tempat ini, dari angkatan ini, akan muncul orang-orang yang siap untuk meraih segala kesuksesan. Orang-orang yang siap dipercayakan oleh Allah, berkat demi berkat yang luar biasa. Dari tempat ini akan muncul orang-orang yang siap untuk mempengaruhi ekonomi kota dan bahkan ekonomi bangsa. Dalam nama Yesus, mampukan mereka ya Allah, mampukan mereka untuk bisa meraih segala janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Hamba sudah selesai berkata-kata saat ini, hamba sudah selesai berdoa saat ini. Selebihnya, Engkau yang sertai, Engkau yang melindungi mereka di setiap langkah kehidupan mereka. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Berikan dulu tos samping kiri kanan. Yuk. Haleluya. Tuhan berkati, silakan duduk. Ya kan? Tuhan berkati sampai anak dan cucu. Dan biarkan cucu punya cucu. Biarkan diberkati Tuhan melalui hamba Tuhan yang lain. Amin. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Haleluya. Sendiri